tatkala dia bilang saya terima nikah dan kawinnya, putus datuk hubungan antara anak dengan bapak. Kewajibannya maksudnya. Kalau sebagai anak belum. Ya, sebagai anak mah tetap anak. Ya. Cuman kewajiban sorganya dan nerakanya putus sudah. Kalau si perempuan sudah diakad oleh suaminya masih begejul, udah jelek, belagu dah gitu bangsa orang Belanda. Masih belagu nih, begajulan, bapaknya sudah tidak terpaut dosanya dengan perempuan, udah pus sama anaknya itu, udah putus. Jadi sudah selesai. Dia udah nanggung sendiri. Oh iyalah, dia tanggung sendiri. Orang kalau sudah akil balik selesai sudah. Kayaklah nih anak gua. Selagi dia belum mens, nih, itu kalau dia sembahyang, membaca Quran dan lain sebagainya, berbuat baik, pahalanya buat gua, bapak. Tapi tatkala dia sudah mens, balik. Kalau perempuan namanya menstruasi atau haid, kalau laki namanya ihtilam. Ihtilam itu garis miringnya tuh keluar mani dalam mimpi. Berarti tanggung jawab dosa dan tidak dosanya sudah ditanggung oleh si anak itu. Tapi kewajiban orang tua tetap memberikan nafkah. Kalau nikah sama dengan itu. Setelah dia diakad oleh seorang laki-laki, tanggung jawabnya diserahkan tuh, tanggung jawab bapaknya kepada si lelaki. Makanya dalam akad nikah kan begitu. Biasanya si perempuan kalau minta, biasanya si laki kalau minta izin kepada bapaknya, bapak si perempuan, dia bilang, bapak si perempuan ngomong tuh, aku titipkan anakku, selagi dia belum diakad sama kamu, saya kasih makan dia dengan makanan yang halal, saya kasih sayang dia dengan kasih sayang yang begitu banyak, dan saya kasih tempat dia, yaitu rumah. Saya serahkan semua ini kepadamu karena kamu sebagai ketua rumah tangga, kepala rumah tangga. Berarti hak bapak dipindahkan kepada suaminya. Kalau dia begejul, berarti dia tanggung jawabnya terhadap Allah sangat besar. Jadi udah nggak ada kaitannya sama orang tua. Kalau dihubungkan dengan tadi yang perbuatan anak itu nengokin orang tuanya sampai orang tuanya itu mati, itu apa? Itu kan kaitan juga. Iya, tapi kalau yang tadi itu namanya kepatuhan dia kepada suami. Oh, iya. Bukan perbuatannya. Iya. Nih. Iya, iya. Seorang istri, kalau dia mematuhi suaminya, walaupun itu berbau keluarganya dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, si perempuan tidak dapat izin keluar, haram hukumnya. Tapi sekarang udah kagak berlaku. Nah, kan dibilang sekarang tuh agama itu cuman sekedar apa sih, merek ya. Iya, gua cuman Islam. Sekedar merek bahwa gua Islam, tapi ajarannya kan sudah banyak ditinggalkan. Nah, makanya kata Nabi, fal amsal. Umat yang paling jelek nanti adalah setelahku, setelah sahabat, setelah tabi'in, makanya dia fal amsal, jatuhnya di kita. Kenapa? Ajaran sudah tidak dilakukan kembali. Ngaji nih, kita ngaji nih. Iya. Laki lagi puasa. Iya. Kata laki jangan ngaji dulu. Lo di rumah aja nemenin gua.
ntar gue butuh ini butuh itu, masih ngaji dia, itu kan perbuatan baik tuh. Iya. Dosa. Itu masih dosa. Jadi dia kagak dapat pahala apa-apa itu. Malah dia dapat dosa dia. Walaupun itu perbuatan baik. Kita lagi ngaji. Kita lagi ngaji. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dehem laki nih. Ahem. Kita masih ngelanjutin. Mathaluhum kamathalil ladzi istanqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dehem laki nih. Masih lanjutin lagi. Au kasayyibin minas samaa'i fi dhulumatin wa ra'dun wa baruq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Dehem lagi nih. Dia bilang Sadaqallahul azim. Ditutup Qur'annya, ditanya lakinya, ngapa bang mendehem? Ini malam Jumat. Berarti dia menunaikan kewajibannya dengan benar. Tapi kalau lakinya udah dehem berkali-kali, gua lanjutin lagi tuh. Innallaha, apa lakinya bengek? Dosa hukumnya. Oleh pahala dia baca Al-Quran itu. Lah makanya Hilang. apapun yang dilakukan dia pindah sudah ke lakinya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apapun yang diperbuat dia, kalau lakinya puasa sunnah nih, biasa saya udah biasa puasa sunnah, bininya puasa sunnah, Iya. lakinya lagi kepengen, Iya. dosa Puasanya jadi dosa. kalau tidak melayani. Segitunya agama. Kan gue udah bilang, Quran nggak ada bilang lu cari kemana juga an-nisa qawamat, nggak ada. Tetap ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Cuman kudu paham juga sebagai laki, begitu nih. Secara hukum benar dia. Iya. Tapi secara akal abong banget sih lu. Gua lagi puasa. Gua lagi puasa lu make minta, ntar malam kan bisa. Iya. Tapi secara hukum agama kewajiban. Makanya berat juga kewajiban laki, berat juga kewajiban perempuan. Sebenarnya kalau dia memahami berat ya. Tapi kenapa dia lakukan itu ya? Kebanyakan sekarang ini orang melakukan itu, perempuan-perempuan. Itu yang salah gurunya. Niatnya, Gurunya apa? niatnya. Kalau niatnya benar, tidak ada terjadi perselingkuhan. Tapi kalau niatnya benar, sakinah mawaddah warahmah baiti jannati akan timbul di rumah tangga. Maksud apa tuh? Setiap manusia punya persoalan dalam rumah tangga, benar nggak? Benar. Persoalan itu harusnya diadukan kepada Allah, bukan kepada orang. Apalagi medsos ya. Iya. Mensos sama geledek gitu. Iya. Persoalan rumah tangga, kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian laki, pakaianmu. Pakaianmu, pakaian laki. Kalau terjadi pertengkaran, jangan lu unggah di mensos, di YouTube, di Instagram. Ngadunya ke Allah dan ke orang tua. Kalau pengen rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau lu ngadunya ke orang, terjadilah orang ke-10, bukan ketiga lagi udah. Iya. Banyak sih. Lah iya. Tap. Satu lagi nih, Tap. Selagi semasa hidupnya suami istri itu ya, seorang istri menyuruh suaminya nyuci lah, macam-macam lah, Tap. Itu hukumnya apa? Istri setelah suaminya itu meninggal, Tap. Nabi itu
seorang nabi, dia kalau bajunya robek dia jahit sendiri. Saya itu. Kalau celananya bolong dia jahit sendiri. Saya itu. Pengen ngopi sendiri. Kalau semuanya dikerjakan oleh nabi. Adapun ada laki-laki yang disuruh nyuci, itu ketergantungan ikhlas dan tidaknya kan sudah dibicarakan. Kewajiban gue nyari duit, kewajiban lo sami'na wa ata'na. Kalau lu nyuruh gue nyuci, guanya ikhlas, bakalan jadi sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau lu nyuruh gue nggak ikhlas gua ngerjainnya, lu bakalan masuk sesuatu yang tidak lu bayangkan. Makanya niatnya diluruskan sebelum menikah. Nabi nyuci sendiri. Iya. Tinggal tergantung lah bininya nih nyuruh karena memang Ajaran. nyuruh karena memang dendam, Iya. apa nyuruh karena memang Ajaran agama. ajaran agama. Kan begini. Iya. Bini kan ada nyuci, Iya. ada ngurus bocah, Iya. masak. Ya, Iya. kalau bini lagi masak, bocah kencing, kan bini habis pegang cabe. Kalau dia nyuruh begini, Mas, tolong tuh ganti pempes, wajar itu. Iya. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu. Itu namanya saling menghormati. Sakinah mawaddah warahmah bakalan tumpul di situ. Begitu. Itu namanya kerja bareng. Iya. Tapi kalau bini lagi nonton TV, ya, Iya. bini lagi nonton TV, hujan buat duit nih. Bini lagi nonton TV nih. Iya. Hujan buat duit. Iya. Laki suruh ngangkat jemuran, kurang ajar tuh bini. Bini lagi main YouTube ya. Iya. Itu yang dosa. Tapi kalau kita ikhlas tetap catat dosa. Kan kalau ikhlas itu kagak bakalan dosa. Tapi ikhlasnya ngerundel. Lah dosa. Gue lagi kerja ini masih aja. Iya, nah itu yang dibilang ikhlas itu tidak ada grundul dalam hati. Iya, keseringan begitu. Nah iyalah. Kita lagi kerjaan ini. Gila, lu lagi ngapain sih? Nah iya, nah dalam Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullaha fihi khairan katsiran. Fa in karihtumuhunna, kalau kau tidak senang dengan suamimu, kalau kau tidak senang dengan istrimu nih, kalimatnya laki. Fa asa an takrahu syai'a, bicaralah dengan kalimat yang Lembut. wa yaj'alullaha fihi khairan katsir. Kalau kau sudah bicara lembut, nanti di hadapan Allah juga lain cerita lain. Iya. Allah akan kasih itu Iya. ketenangan. Tapi kalau kau tidak demen dengan binimu, bicara juga yang lembut. Jangan piring terbang, gelas terbang. Tidak akan terjadi namanya sakinah mawaddah warahmah. Niatnya dibenerin. Iya, tergantung dari niat tadi ya. Terjadinya perselingkuhan itu karena memang tidak ada niatnya yang lurus. Kadang-kadang kepengen juga, Ustaz. Itu namanya manusiawi. Nabi tidak melarang. Allah tidak melarang. Masna wa sulatsa wa ruba, kata Quran. Silakan kalau kamu mampu 2, 3, 4. Tapi jangan lupa adilnya bisa enggak. Adil. Jangan bicara Nabi ya. Iya, adil itu kan relatif. Kadang-kadang dia kita kasih 2.000, adil cukup. Yang satu lagi 10.000. Enggak bisa. Adil itu semuanya harus sama. 2.000, bini tua 2.000. Satu hari, sono juga satu hari. Bisa nggak kita seperti itu? Kalau itu tidak bisa, terjadilah pertengkaran. Kalau terjadi pertengkaran, keluarlah kalimat tolak. Merat sono ke rumah bapak moyang lu. Tapi tak ada seorang istri nyuruhnya, lu harus begini, gimana tak?
hukum itu kalau istri? Nah itu masih kurang ajar. Itu udah nggak masuk ke cerita kita dah, itu udah langsung ke jahanam Ya, itu. udah. Ya kan ada bang. Banyak. Banyak kan begitu bang. Banyak sekarang karena memang udah Lu terlalu harus banyak. begini. Karena 1:50 kata Nabi itu. Zaman sekarang coba baca kitab Sahihul Bukhari. Gue punya kitab namanya Al-Bukhari, Jauharul Bukhari. Itu ada satu hadis yang mengatakan zaman ini nih 1:50. Zaman sekarang ini berarti kita boleh dong 10 ya. Kalau adil. Kalau orang melebihi kapasitas Quran berarti orang gila itu. Soalnya di India ada yang sampai Jangan bicara dia. Oh, iya. Kita ini manusia beragama. Quran cuma bilang masna wa sulasa wa ruba. Itu pun kalau adil. Kalau ada orang melewati batas itu, berarti dia melewati Quran yang sudah menjelaskan. Kalau sudah melewati itu, berarti perlu diperiksa otaknya itu laki-laki. bocor kagak di otaknya. Itu nggak normal ya. Nggak normal. Kita ini bukan Nabi Sulaiman. Kita ini bukan Nabi Daud. Iya. Nabi Daud 99 bininya pengen digenepin jadi 100 ditegur sama Tuhan. Kapan diterimanya tuh? Tanggal Yauma Asyura, bulan Muharram tanggal 10. Nabi Daud gara-gara ngelihat panglima perangnya bininya cantiknya melebihi bininya Nabi Daud. Disuruh perang tuh panglimanya, mati dikawinin sama Nabi Daud, ditegur sama Tuhan. Daud, kau sudah melampaui batas. Bertobat Nabi Daud, diterima tobat Nabi Daud tanggal 10 bulan Muharram. Besok nih. Udah lewat. Oh, udah lewat dia ya, udah motong Itu Nabi. Nabi Daud. Nabi itu ya. Itu Nabi. Cuman 99. Nabi Daud kaya, raja. Oh, iya. Boleh kalau 4 Oh, 4. melewati yang sudah dibataskan oleh Quran. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tuh tahu kapasitas manusia. Kalau lu lebih dari 4 kebangetan lu. 1 aja lu mencret. Buat jago si Tony. Tapi kalau misalnya udah 4 nih ya, ini ada lagi yang cakepan, yang satu gue buang dulu dah. Jadi ya tambah tetap 4 gitu. Ya silakan saja. Kalau memang adil, 4. silakan. Tapi nggak boleh lebih dari 4 ya. Berarti dia melampaui batas yang Allah sudah pastikan. Kenapa Allah bilang 4 sih? Berarti kan ada kalimat sir di situ. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah tuh tahu Iya. kapasitas manusia itu. Maka sok suan makai 5, 6. Kita ini bukan Nabi Sulaiman. Iya. Kita ini bukan Nabi Muhammad yang memang Allah urus. Nabi Muhammad tuh bininya banyak karena yang dikawinin itu tuh umur Udah kayak mak gua tuh 80. untuk menyelamatkan doa. Iya. Kalau kita kan milih-milih. Benar nggak? Iya. Gua tanya sama lu nih. Kalau lu gua suruh kawin sama umur yang 80, Iya. lu kalau lu ngikut sunnah Nabi, Iya. mau nggak lu? Kaya nggak dia? Ini gue cerita nih, pernah berdebat gue sama orang nih. Nih gue cerita Kalau pribadi gue nih. Iya. Cakep. Gue tinggal di Gang Hasan waktu Iya. itu. Ada warung kopi di pinggir Iya. jalan, Mamang, Iya. orang Sunda. Pas gue ngopi habis sholat subuh, Iya. ada orang tuh datang pakai motor. Gue tanya, dari mana bang? Dengan bangganya tuh, dengan gagahnya dia ngomong, saya habis menggilir bini saya, Pak Haji. Habis menggilir. Oh, berarti punya bini dari 1. 4 saya, Pak Haji. Wah, ada gini. Dengan bangganya tuh dia. Iya. Sangit. Yang gua marah nih, dia mengucapkan kalimat
saya mengikuti sunnah Rasul. Iya. Itu kan palanya bemenyan itu begitu. Ngaco aja lo. Sunnah Rasul tuh bukan itu yang dilihat. Sembayangnya, Iya. baca Qur'annya, Iya. sedekahnya, perangnya, itu namanya sunnah Rasul. Bahasanya, ya. Itu mah alasan lu aja. Kira-kira yang enak lu ngikutin sunnah Rasul. Kira-kira yang kagak enak, lu nggak ngikutin sunnah Rasul. Gue bilang begitu sama orang, bohong ente bang. Oh bohong Pak Haji? Iya. Nabi itu kalau baca Quran hatam. Kira-kira ente baca Quran hatam nggak? Kagak. Diam aja dia. Jangan bicara sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu bin nawajid. Orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang benar, sahabat. Begitu aja. Pulang, langsung pulang. Naik motor kenceng banget. Ngomong lu. Udah begitu aja. Tutup. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Jangan lupa tuh komen YouTube gua.